Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2008 dengan judul Shutter. Film ini akan menceritakan sepasang pengantin baru yang memutuskan untuk berbulan madu ke Jepang. Tapi acara bulan madu mereka tersebut rupanya mengusik sebuah arwah yang ternyata telah mengikuti mereka sebelum mereka pergi ke Jepang. Jadi apa yang sebenarnya diinginkan makhluk tersebut? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan, yang mana kedua mempelai tersebut bernama Benjamin dan istrinya yang bernama Jane. Beberapa hari setelah pernikahan tersebut, mereka memutuskan untuk berbulan madu ke Jepang. Dan suatu kebetulan juga, Ben yang bekerja sebagai fotografer mendapatkan sebuah proyek pemotretan dari salah satu sahabatnya yang telah lama bekerja di Jepang. Setibanya di Jepang, mereka menuju ke sebuah penginapan yang telah mereka pesan sebelumnya. Dalam perjalanan, Jane membangunkan suaminya untuk membacakan peta karena ia merasa tersesat di jalan tersebut. Jane yang saat itu sedang lengah, tiba-tiba saja terkejut melihat seorang wanita menyeberang jalan. Dan Jane yang tak bisa mengerem mendadak kehilangan kontrol dan menabrak wanita tersebut. Mobil mereka pun sampai keluar jalur dan menabrak pohon. Dari kaca spion, Jane masih sempat melihat wanita yang ditabraknya tersebut masih hidup. Namun sesaat kemudian, Jane pun pingsan. Beberapa jam kemudian mereka tersadar dan mendapati jalanan sudah penuh salju. Jane kembali teringat dengan wanita yang baru saja ia tabrak. Ia pun berusaha menemukan wanita tersebut, tapi ia tak dapat menemukannya dimanapun. Bahkan setelah para petugas kepolisian tiba di lokasi, mereka juga tak dapat menemukan wanita tersebut. Ben pun merasa yakin kalau Jane menabrak seekor rusa atau semacamnya. Tapi Jane membantah karena ia yakin sekali kalau ia menabrak seorang wanita. Setelah itu petugas pun pergi dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di penginapan, Jane tak berhenti-henti memikirkan wanita misterius tersebut yang nasibnya sekarang entah bagaimana. Di sisi lain, Ben terus merasakan pundaknya merasa sakit setelah kecelakaan tersebut. Keesokan harinya, Ben mencoba membujuk Jane untuk sejenak melupakan kejadian kemarin malam. Ia pun mengajaknya berfoto-foto dan menikmati pemandangan di sana. Karena sebentar lagi ia harus segera mengerjakan proyek pemotretannya. Untungnya Jane sejenak berhasil melupakan kejadian semalam. Dan mereka pun mengambil beberapa foto bersama di pagi yang cerah tersebut. Dua hari kemudian, Ben bersama Jane mendatangi sebuah gedung yang bernama Gedung TJK, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Di sana ia disambut oleh seorang wanita bernama Yoko. Selain Yoko, seorang teman lama bernama Bruno juga terlihat menyambut kedatangan Ben. Dari perbincangan mereka, nampaknya Bruno dan juga Ben sudah berteman sejak lama. Selain itu, rupanya Bruno telah mempersiapkan sebuah proyek untuk dikerjakan Ben. Setelah Bruno memperkenalkan Ben pada para kliennya, Bruno kemudian mengajak Ben dan juga Jane ke sebuah gedung, yang mana gedung tua tersebut telah disulap oleh Bruno menjadi sebuah studio foto. Di dalam sana terlihat seorang wanita yang bernama Seiko yang akan menjadi asistennya Ben. Mereka pun diajak berkeliling sebentar oleh Bruno dan di sebuah ruangan kosong, Jane berhenti sejenak. Di sana ia merasakan perasaan aneh ketika melihat sebuah kursi di ruangan tersebut. Setelah menunjukkan setiap sudut gedung, Bruno pun mengatakan kalau Ben dan juga Jane boleh tinggal di sana selama yang mereka inginkan. Keesokan harinya sambil mereka sarapan, mereka pun melihat-lihat hasil foto mereka kemarin. Jane pun memperhatikan beberapa foto nampak ada kilatan cahaya putih. Ben pun memeriksanya dan ia mengatakan mungkin saja itu hanya pembiasan sinar matahari.
Setelah itu Jin pun berniat keluar apartemen. Dan saat ia berada di luar, ia lagi-lagi merasakan aneh dengan satu ruangan kosong di bawah apartemennya. Setelah melihat suaminya yang sibuk bekerja, ia pun berpikir untuk sekedar berkeliling kota. Jin kemudian berkeliling di Jepang sambil sesekali memotret situasi di sekitarnya. Setelah puas berkeliling, ia pun kembali ke apartemen. Seiko sempat menyapanya dan melihat-lihat apa saja yang ia foto di Jepang. Di sana Seiko melihat beberapa hasil jepretan Jin menangkap foto yang ia percaya sebagai foto hantu. Ia tahu karena mantan pacarnya bekerja di sebuah majalah pemotretan hantu. Ia pun bersedia mengajak Jin menemuinya jika Jin tertarik dengan hal-hal semacam itu. Setelah perbincangan tersebut, Ben mengajak Jin menemui salah satu teman lainnya yang bernama Adam di sebuah restoran Jepang. Di sana Jin dan Adam pun sempat berbincang dan Adam mengatakan pada Jin kalau ia adalah seorang fotografer untuk majalah dewasa. Di hari berikutnya Ben kembali melakukan pemotretan. Sesaat proses berjalan dengan lancar. Namun di saat-saat terakhir Ben melihat seorang wanita berdiri di tengah-tengah para model. Tapi saat ia melihatnya kembali, wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Ben kembali melanjutkan pemotretan sambil sesekali memegang bahunya yang kian hari makin nyeri saja. Setelah pemotretan hari itu, Seiko akhirnya mengajak Jin ke tempat mantan pacarnya yang bernama Ritsuo di sebuah percetakan majalah-majalah horor. Jin pun menanyakan pada Ritsuo di mana ia mendapatkan foto-foto semacam itu. Ritsuo mengatakan kalau sebenarnya foto-foto dalam tabloidnya kebanyakan adalah hasil editan alias palsu. Tapi tak sedikit juga foto di tabloidnya adalah foto original yang berhasil ditangkap dengan kamera Polaroid. Menurutnya, kamera Polaroid menghasilkan foto yang original yang tak mungkin bisa direkayasa karena Polaroid tidak memiliki negatif film. Ia kemudian mengajak Jin melihat koleksi foto-foto hantu asli yang berhasil ia kumpulkan dari seluruh dunia. Ia menambahkan kemunculan hantu-hantu dalam foto tersebut pasti ingin menyampaikan sebuah pesan pada orang-orang yang mereka inginkan. Ritsuo kemudian meminta Jin menemui seorang paranormal lokal jika ia masih penasaran dengan foto-foto hantu yang ia tangkap. Setelah itu Jin kembali ke apartemen dengan sebuah kereta api. Di sana ia melihat seorang anak memperhatikannya begitu serius. Tapi setelah diperhatikan, anak tersebut rupanya menatap keluar kereta. Jin pun melihat ke arah yang sama, yang rupanya ia melihat sosok yang menyeramkan. Ia pun berteriak ketakutan dan berniat keluar dari kereta api. Sesampainya di apartemen, Jin melihat suaminya tengah sangat-sangat kesal karena pemotretan kemarin hasilnya sangat buruk sekali. Hampir di setiap foto terdapat biasan cahaya putih. Ben berpendapat kalau kameranya sudah rusak karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Jin kemudian memberanikan diri mengungkap kalau menurutnya selama ini mereka mungkin diganggu oleh hantu wanita yang ia tabrak. Jin merasa wanita malang tersebut tewas dalam kecelakaan tersebut dan sekarang ia marah dan mengikuti kemanapun mereka pergi. Namun rupanya pemikiran Jin tersebut mendapatkan respon negatif dari suaminya. Ia sama sekali tak percaya dengan tahyul semacam itu. Perdebatan mereka pun akhirnya berujung pertengkaran yang membuat Jin pergi dari apartemen. Beberapa saat kemudian Ben kembali bekerja di studionya. Tiba-tiba saja sebuah tangan membelainya yang ia pikir itu adalah tangan istrinya. Di saat yang sama teleponnya tiba-tiba berdering dan rupanya yang menelpon adalah Jin sendiri. Ia pun mulai tersentak kaget mengingat ada orang lain tadi di studionya yang ia pikir itu adalah istrinya. Ia kemudian kembali ke studio dan melihat seorang wanita duduk di sana. Dan tak lama kemudian di posisi Jin mendengar teriakannya Ben. Jin pun segera berlari menuju apartemen kembali dan mendapati Ben sudah duduk di ruangan kosong tersebut. Ben pun bercerita apa yang telah terjadi padanya. Setelah itu Jin mulai membujuk Ben agar mau menemui seorang paranormal lokal yang mungkin bisa membantu mereka keluar dari bayang-bayang si hantu wanita. Karena Jin yakin sekali kalau wanita yang ia tabrak itu yang mengganggu mereka selama ini. Ben akhirnya setuju dan menemani Jin menemui seorang paranormal lokal yang bernama Mr. Murashi. Mereka pun dipersilakan masuk dan Jin mulai menceritakan tentang apa yang terjadi pada mereka.
Selain itu, ia juga memperlihatkan beberapa foto-foto dengan kilatan cahaya putih. Murasi mulai menerawang foto-foto tersebut dan sepertinya ia mencoba berkomunikasi dengan hantu tersebut. Namun beberapa saat kemudian Murasi nampak marah dan menyuruh mereka agar segera keluar dari rumahnya karena ia tak mau terlibat urusan dengan hantu wanita tersebut. Mereka pun terpaksa kembali ke apartemen dengan perasaan kecewa. Jen yang masih penasaran dengan apa yang terjadi, kemudian kembali melihat-lihat foto suaminya, berharap mendapatkan sebuah petunjuk dari sana. Setelah memperhatikan dengan seksama, rupanya semua biasan cahaya tersebut mengarah ke gedung TJK. Ia segera menuju ke gedung TJK dan mencari lantai nomor 17. Ia kemudian sampai di lantai 17 dan melihat sebuah lampu berkedip-kedip yang ia yakin itu adalah ruangan yang ia cari. Ia kemudian masuk ke dalam sana dan menjepret setiap sudut ruangan. Dan di foto yang terakhir, ia melihat sebuah penampakan seorang wanita. Ia mulai ketakutan ditambah sebuah pintu tiba-tiba bergerak sendiri. Saat ia mencoba keluar, tiba-tiba saja pintu tersebut tertutup sendiri. Di saat bersamaan sebuah pajangan foto dinding terjatuh tepat di depannya. Ia kemudian melihat foto tersebut dan melihat seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengan wanita yang ia tabrak. Dan diketahui namanya adalah Megumi Tanaka. Selain itu foto tersebut rupanya dijepret oleh suaminya sendiri. Jen kemudian kembali ke apartemen dan menginterogasi suaminya mengenai siapa Megumi Tanaka. Ben pun kemudian bercerita kalau beberapa tahun yang lalu ia diminta Bruno menjadi fotografer di gedung TJK. Di sanalah ia kemudian berkenalan dengan Megumi yang juga bekerja di sana sebagai seorang penerjemah. Seiring waktu berjalan rupanya Megumi jatuh cinta pada Ben. Mereka pun berpacaran cukup lama hingga pada suatu ketika ayah Megumi tahu dan tak menyetujui hubungan mereka. Dan beberapa waktu kemudian ayah Megumi pun meninggal dunia. Hal tersebut membuat Megumi sangat depresi dan berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia mulai temperamen, sangat pencemburu dan tak mau lepas dari Ben sekejap pun. Hal tersebutlah yang membuat Ben kesal dan perlahan-lahan menjauhinya. Dan beberapa minggu setelahnya, Ben memutuskan hubungannya dengan Megumi. Megumi tak menerima keputusan tersebut. Ia pun terus mengikuti kemana Ben pergi. Ben yang merasa tidak aman dengan hal tersebut kemudian menceritakan hal itu pada Bruno dan juga Adam. Dan mereka kemudian memecat Megumi dari perusahaannya. Dan setelah hari itu, Megumi tak pernah terlihat lagi. Ben pun meminta maaf pada Jen atas apa yang ia lakukan pada Megumi. Ia juga tak tahu bagaimana Megumi bisa tahu keberadaannya sekarang dan bahkan sampai berada di tengah jalan seperti itu. Ia kemudian mengajak Jen untuk kembali ke New York dan meninggalkan Jepang secepatnya. Di tempat berbeda, Adam yang saat itu sedang memotret salah satu modelnya, tiba-tiba saja kameranya menangkap bayangan aneh. Setelah mencoba beberapa angle yang berbeda, rupanya bayangan tersebut masih ada. Bayangan tersebut kemudian mendekat dan menyerang mata Adam. Beberapa saat kemudian, Ben menerima telepon dari Bruno dan mengabarkan kalau Adam sekarang dirawat di rumah sakit. Setelah mengabarkan hal tersebut, Bruno tiba-tiba saja terdiam. Terlihat sebuah bayangan di belakangnya mendekati Bruno. Ben yang sudah tiba di rumah sakit tak melihat Bruno ada di sana. Ia kemudian menghubungi Bruno untuk mengabarkan kalau Adam telah meninggal dunia. Di sisi lain, Bruno rupanya menerima panggilan Ben, tapi ia tak berkata apa. Ia hanya terus memotong-motong foto dengan sebuah silet. Ben yang khawatir dengan keadaan Bruno kemudian mampir ke apartemennya. Namun ia tak menemukan siapapun di sana. Di sana Jen juga melihat banyak sekali potongan-potongan foto Megumi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja Bruno muncul yang kemudian berlari menuju balkoni dan melemparkan dirinya ke bawah. Setelah kejadian itu, Jen makin merasa aneh. Kenapa Adam dan Bruno mengalami kecelakaan yang sangat misterius? Ia pun memiliki pikiran kalau terbunuhnya mereka berdua pasti ada hubungannya dengan hantu Megumi. Tapi kematian mereka masih sangat misterius baginya, karena ia tak mengetahui motif si hantu melakukannya. Bahkan Ben pun tak mengetahui apa kaitan dua temannya dengan hantu Megumi.
Mereka kemudian kembali ke apartemen, dan di sana Jane menerima sebuah paket yang isinya adalah foto-foto pernikahan mereka saat berada di New York. Dan di foto tersebut, kembali Jane melihat bayangan Megumi. Sekarang ia pun merasa tak ada gunanya kembali ke New York, karena walau kemanapun mereka pergi, hantu Megumi pasti juga ada di situ. Satu-satunya cara adalah mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan Megumi pada mereka. Ben kemudian mengajak Jane ke rumah Megumi yang berada jauh di sebuah desa kecil. Mereka pun sampai di sana dan mendapati rumah tersebut kosong. Jane kemudian masuk ke sebuah kamar dan menemukan foto suaminya yang tengah bersama Megumi. Di salah satu sudut ruangan, Jane melihat Megumi duduk menatap jendela. Mereka kemudian mencari jalan masuk ke ruangan tersebut. Jane kemudian mendekati Megumi dan ternyata Megumi sudah tinggal tengkorak. Di dekatnya juga terdapat beberapa botol sianida yang bisa dipastikan ia meninggal karena bunuh diri. Setelah melaporkan temuan tersebut, mereka pun kembali ke apartemen. Di malam harinya, Ben terbangun karena melihat Megumi mendatanginya. Megumi kemudian naik keranjang dan menutup wajah Ben dengan pakaiannya. Saat Ben berusaha membangunkan Jane, Megumi tiba-tiba menghilang. Setelah mencuci mukanya, ia kembali ke kamar. Tapi lagi-lagi ia melihat Megumi duduk di meja rias istrinya. Megumi terus mendekatinya hingga Ben tak bisa bergerak sedikit pun. Di saat yang sama, Jane terbangun karena mendengar rintihan suaminya. Yang ternyata Ben mengalami muntah darah dan mengeluarkan banyak lalat dari mulutnya. Jane pun juga diserang kemudian oleh Megumi. Tapi sesaat kemudian Megumi melepaskannya. Jane kembali melihat suaminya yang rupanya sudah kembali tersadar. Keesokan harinya, Jane dan juga Ben menghadiri acara kremasi Megumi. Setelah acara tersebut selesai, mereka pun memutuskan kembali ke New York. Di hari berikutnya, ia mendapati sebuah tanda cinta yang dibuat oleh Ben. Saat ia mau menjepret dengan sebuah kamera, rupanya negatif filmnya sudah habis. Ia pun pergi mencetak hasil foto-foto dari kamera tersebut. Sekembalinya dari foto studio, ia melihat-lihat kembali foto-foto yang ia ambil setelah acara pernikahannya. Dan rupanya, ia kembali melihat bayangan Megumi di hampir semua foto. Ia melihat-lihat kembali secara berulang-ulang dan rupanya hantu Megumi terlihat menuju dinding dan menghilang di sana. Ia kemudian masuk ke kamar tersebut dan matanya tertuju pada sebuah koper yang sering digunakan Ben ke Tokyo. Setelah membongkar isi koper tersebut, ia menemukan sebuah kamera. Ia kemudian mengambil memory card kamera tersebut dan membukanya di komputer. Setelah dibuka, rupanya Jane menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Beberapa saat kemudian Ben kembali pulang. Tanpa banyak bicara, Jane langsung membukakan foto-foto tersebut di depan mata Ben. Foto-foto tersebut memperlihatkan Adam dan juga Bruno terlihat memperkosa Megumi. Ben pun tak bisa berkata apa-apa. Jane pun marah besar pada Ben dan memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Ben kemudian kembali bercerita yang mana setelah ia berpisah dengan Megumi, sikap Megumi yang selalu membuntutinya membuatnya benar-benar merasa tidak aman. Ia pun meminta bantuan kedua temannya untuk mengerjai Megumi. Ben lalu mengajak Megumi minum-minum dan setelah Megumi mabuk, Adam dan juga Bruno bergabung dan menyuruh Ben memotret aksi hot mereka berdua. Dan setelah itu, Ben membiarkan apapun yang dilakukan dua temannya tersebut pada Megumi. Ben pun merasa tak bersalah dalam hal itu karena ia tak melakukan apapun pada Megumi. Dua temannya lah yang memperkosa Megumi saat itu. Jane pun tersadar kalau selama ini Megumi berusaha memberitahunya kalau Ben adalah pria yang brengsek dan tak pantas menjadi suaminya. Setelah puas memarahi Ben, Jane pun pergi meninggalkannya dan mengatakan ia tak akan pernah kembali padanya. Jane, don't make me with her. Ben yang sangat marah dengan hal tersebut kemudian mengambil sebuah Polaroid dan berusaha menangkap gambar Megumi.
Tapi beberapa kali ia menjepret tak satu pun foto Megumi yang tertangkap kamera. Saking marahnya, ia melemparkan kamera tersebut yang kemudian menjepret dirinya sendiri. Ia pun melihat fotonya sendiri dan apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya syok berat. Rupanya foto tersebut memperlihatkan Megumi berada di atas pundaknya. Pantas saja selama ini ia sering merasakan lehernya sangat pegal sekali. Ia pun sangat marah dan entah apa yang ada di pikirannya. Ia mengambil alat listrik dan menempelkannya ke lehernya. Tak sampai di situ, ia pun mengupas kabel dan menempelkannya di pelipisnya. Sampai-sampai sekring listriknya meledak. Setelah kejadian tersebut, terlihat Ben berada di sebuah rumah sakit. Dan terlihat Megumi menggelantung di punggungnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, jangan lupa subscribe. Dan sehat selalu buat teman-teman semua. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya.